Muhammad Ridho Hafizah. Muhammad Ridho nggak tahu kemana Bu. Muhammad ya. Ada lagi? Aupa. Aupa kemana? Sakit. Sakit ini. Kita doakan yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Dan yang belum bisa mengikuti pembelajaran yang kita pada pagi hari ini bisa mengikuti di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kisah perjalanan baginda Rasulullah. Nah, kira-kira ibu mau tanya nih, dari mana hijrahnya baginda Rasulullah? Ada? Apa? Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Iya, benar sekali. Nah, itu merupakan materi kita yang minggu lalu mengenai kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW. Ibu mau tanya, menurut kalian bagaimana seseorang itu dapat disebut menjadi seorang pemimpin yang baik? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada tegas. Bijaksana. Wibawa. Oke. Jadi semua yang telah disebutkan oleh kalian semua itu merupakan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, Radit, siapa pemimpin yang diidolakan oleh Radit? Seorang pemimpin yang diidolakan. Oke, kenapa Radit diidolakan? Karena sifatnya apa? Karena sifatnya tegas Bu. Oke, tegas. Ada lagi? Bu, gas ya, oke. Radit mengidolakan seorang presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto, karena memiliki sifat tegas. Nah, kemudian coba Dela, siapa tokoh idola Dela? Tokoh idola seorang pemimpin idola.
Jika Fajar menjadi seorang istri Allah saat ini, sifat apa yang harus dimiliki oleh Fajar? Oke, Fajar berani tidak? Berani tidak? Berani mengungkapkan perasaan kita. Yang menjadi pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi ada 4 tokoh. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, tadi ibu sudah menyampaikan apa yang diminta pada hari ini. Boleh saya ingin membacakan paragraf pertama tentang Abu Bakar As-Siddiq. Paragraf pertama ya, Ibu. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap Abu Bakar setelah masuk Islam adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Abu Bakar radhiyallahu anhu berasal dari Bani Tamim. Ibunya bernama Salma dan biasa dipanggil Ummul Khair. Gelar As-Siddiq diberikan kepada Abu Bakar setelah peristiwa Isra. Abu Bakar wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Abu Bakar menemani Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Masa kepemimpinan beliau yaitu selama 2 tahun, yaitu dari 632 hingga 634 Masehi. Baik, terima kasih. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan khalifah pertama pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Beliau ini merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, berapa tahun masa kepemimpinan beliau? 2 tahun. Oke. Jadi masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini 2 tahun setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, nama lengkap beliau yaitu Abu Bakar ini setelah masuk Islam adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi, di mana beliau juga mendapatkan gelar As-Siddiq. Yang artinya apa artinya? Benar. Nah, kapan beliau mendapatkan gelar As-Siddiq ini? Ayo, setelah dibacakan oleh teman kalian tadi. Ayo, kalian setelah peristiwa Isra Mi'raj. Ya, benar sekali, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj.
yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi seorang pemimpin. Nah, yang pertama adalah lemah lembut, sabar, namun tegas dan pantang menyerah. Jadi, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang pemimpin yang terkenal dengan kelemah lembutannya, kesabarannya. Namun meskipun memiliki sifat lemah lembut dan sabar, beliau juga tetap menunjukkan ketegasannya dalam memimpin pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian sifat yang kedua, apa tadi? Apa itu? Sifat yang kedua. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Abu Bakar: berwibawa, dermawan, adil, dan bijaksana, jujur, Bu. Oke. Jadi Abu Bakar ini dia seorang pemimpin yang berwibawa, dermawan, sering berbagi kepada yang membutuhkan, kemudian adil dalam kepemimpinannya, bijaksana, jujur, amanah. Dia juga menunjukkan sikap yang rendah hati dan juga berhati tenang. Nah, dalam mengambil keputusan saat beliau memimpin pada masa Khulafaur Rasyidin, beliau ini tetap berhati tenang ketika mengambil keputusan, bahwa menunjukkan kewibawaannya menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah berpengetahuan luas, cerdas, dan juga tegas. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki sifat yang cerdas dalam segala hal, ilmunya, kemudian kepemimpinannya, kemudian dia juga memiliki pengetahuan yang luas dari segala bidang ketika dia memimpin, baik ekonomi, bidang sosial, politik, dan sebagainya. Itu merupakan sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar. Kemudian selain itu dia juga memiliki sifat pemberani dan berwibawa. Jadi dia tetap menunjukkan keberanian dia dalam memimpin, keberanian dia dalam mengambil keputusan, tetap menunjukkan sifat-sifat seorang pemimpin. Nah, ketika masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau juga memiliki peran memberikan sumbangsi terhadap masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama yaitu beliau merupakan sahabat dan juga teman Rasulullah sepanjang hidupnya. Nah, jadi Abu Bakar ini merupakan teman terbaik Rasulullah yang setia menemani, tetap percaya dengan Rasulullah bahkan sampai akhir hayat baginda Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar ini juga menjadi tokoh yang memberikan sumbangsinya, yaitu dapat mengajak para tokoh untuk memeluk agama Islam. Jadi beliau juga menemani proses dakwah baginda Rasulullah, yaitu mengajak para tokoh penting yang ada pada masa itu untuk memeluk agama Islam. Kemudian Abu Bakar juga menjadi tokoh yang memerdekakan budak dan disiksa karena masuk Islam. Jadi itu pada masa Rasulullah dulu banyak sekali orang-orang yang diperbudak. Nah, disinilah Abu Bakar menunjukkan kepemimpinannya bahwa dia mampu memerdekakan budak-budak yang disiksa karena dia masuk Islam. Jadi itu dulu tuh orang-orang itu nggak boleh masuk Islam, jadi mereka tuh diperbudak. Nah, disinilah peran dari Abu Bakar untuk memerdekakan para budak-budak. Nah, kemudian kita akan masuk kepada
bintang hidupnya di dunia bintang kehidupan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah dari sedikit melalui dari keturunan khalifah yang dengan Nabi Muhammad SAW bertemu pada saat menjadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbuka hatinya umat Islam tentang mengenai agama ayat satu keberatan yang dibaca ada masalah. Baik, jadi Umar bin Khattab merupakan khalifah dari masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Umar bin Khattab ini merupakan terkenal dengan seorang pemimpin yang memiliki sifat yang sangat tegas, berani. Beliau ini sangat disegani oleh masyarakat pada masa kepemimpinannya. Nah, masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini yaitu selama 10 tahun, tepatnya pada tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Nah, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini, beliau memberikan peran pentingnya yaitu dapat membangun masjid-masjid pada masa kepemimpinannya. Nah, ada 3 masjid yang dibangun pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama adalah Masjid Al-Haram atau Masjid Al-Haram. Yang kedua itu ada Masjid Madinah. Dan yang terakhir adalah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Nah, itu merupakan masjid-masjid yang dibangun pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, masjid-masjid yang didirikan oleh Umar bin Khattab ini bermula dari sebuah gereja tempat umat Nasrani beribadah. Namun ketika sudah beralih kepemimpinan Umar bin Khattab, maka tempat tersebut dialihfungsikan menjadi sebuah masjid tempat beribadah umat Islam. Nah, kemudian ada sifat yang perlu diteladani atau sifat perilaku berbudi dari pemimpin Umar bin Khattab yang dia miliki pada saat dia memimpin di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah berani bertindak dalam kebenaran atau pemberani. Jadi beliau ini terkenal dengan keberaniannya, bertindak membela kebenaran. Beliau terkenal dengan tegasnya. Siapapun yang melanggar peraturan yang ditetapkan pada masa kepemimpinannya tidak segan-segan dia akan memberikan hukuman kepada yang melanggar. Peraturan itu berlaku tidak hanya untuk masyarakat saja, tetapi juga seluruh kalangan pemerintah pada masa kepemimpinan beliau. Kemudian nah, kemudian beliau juga memiliki sifat dermawan. Beliau juga suka memberi orang yang membutuhkan, sering menginfakkan harta benda yang dia miliki. Beliau juga memiliki sifat yang sederhana, adil, suka bermusyawarah dengan rakyatnya, memiliki pengetahuan yang luas. Dia juga memiliki wibawa yang baik, bijaksana, serta yang paling penting adalah beliau merupakan seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Jadi ketika rakyatnya butuh keputusan, butuh adanya kehadiran beliau, kepentingan yang dibutuhkan oleh rakyatnya, beliau selalu mengutamakan. Meskipun beliau itu sedang dalam upaya kepentingan sendiri,
tapi beliau selalu mengupayakan untuk kepentingan rakyatnya. Nah, itulah perilaku terpuji yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Berani, kemudian dermawan, sederhana, suka bermusyawarah, tegas, itu merupakan sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tokoh pemimpin yang ketiga pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu siapa? Oke, siapa bisa? Utsman bin Affan. Ada yang tahu siapa Utsman bin Affan? Punya Rasulullah, benar sekali. Nah, jadi Utsman bin Affan ini merupakan menantu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa disebut menantu? Karena beliau menikahi putri dari Nabi Muhammad. Siapa itu, Pak? Oke, bisa bertanya siapa nama anak putri baginda Rasulullah ya? Jadi beliau ini tidak hanya menikahi satu putri Nabi Muhammad, tetapi dua. Jadi beliau ini juga disebut dengan yang tahu? Jadi beliau ini mendapatkan gelar Dzulkifli, artinya pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri baginda Rasulullah yang bernama Umayyah ya dengan Ummu Kulsum. Benar sekali. Ini saya saya masya Allah nasi. Semoga namanya bisa menelajari dari baginda Rasulullah ya. Utsman bin Affan ini memimpin Khulafaur Rasyidin selama 12 tahun. Lama ya. Dari khalifah pertama hanya 2 tahun yaitu Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar hanya memimpin selama 10 tahun. Tetapi Utsman bin Affan ini memimpin Khulafaur Rasyidin selama 12 tahun. Tepatnya pada tahun 644 hingga 656 Masehi. Nah, ketika beliau menjadi seorang pemimpin, beliau ini menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki yang mencerminkan seorang pemimpin. Coba Miss Priyanti, sebutkan apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh Utsman bin Affan yang menjadi seorang khalifah. Oke, Utsman ya, dermawan, ya, soleh, santun, dan sederhana, tegas dalam memimpin. Ya, benar sekali. Oke, Radil, tadi mendengarkan apa sifat-sifat yang dimiliki oleh Utsman yang sudah dibacakan oleh ibunya? Yang saya tahu itu dermawan. Ya, dermawan. Apa itu sifat dermawan? Beri harta. Oke, memberi harta yang membutuhkan atau memberikan sebagian dari harta kita kepada yang membutuhkan. Oke, nah jadi sifat yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ini yaitu santun. Dia selalu menunjukkan sifat santun kepada siapapun. Meskipun dia seorang pemimpin, dia tetap santun kepada rakyatnya, kepada sesama manusia, dan juga kepada bahkan umat lain. Dia menunjukkan sifat yang kemudian sangat soleh. Dia merupakan seorang tokoh yang bertakwa, sangat soleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dermawan, suka berbagi kepada yang membutuhkan, memberikan sebagian kepada yang membutuhkan.
sederhana. Dia merupakan seorang tokoh yang adil dalam memimpin, tidak membeda-bedakan antara rakyat dan juga para pemimpin lainnya. Dia tetap memberikan peraturan itu dilaksanakan tanpa pandang bulu. Kemudian sifat yang sederhana, meskipun dia seorang pemimpin, dia tetap menunjukkan sifat yang sederhana dalam kehidupan sehari-harinya, tidak bermewah-mewah. Nah, kemudian kita masuk pada tokoh yang terakhir ketika masa Khulafaur Rasyidin. Siapa khalifah terakhir pada zaman Khulafaur Rasyidin? Ali. Nah, ada yang tahu siapa beliau itu? Jadi, beliau ini merupakan khalifah yang terakhir pada masa Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Nah, beliau ini memiliki sifat-sifat yang tegas, cerdas, sabar, sangat membela kebenaran, sangat berani dalam memimpin, kepedulian yang tinggi, dan yang utama beliau ini merupakan satu-satunya khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Nah, jadi pada masa kepemimpinan beliau ada suatu ketika di masa Khulafaur Rasyidin itu, pada masa itu terjadi konflik sehingga masyarakat tidak bisa mengakses air bersih karena dihalang oleh agama lain, yaitu agama Nasrani, karena sumber itu diklaim oleh umat lain. Nah, karena kedermawanannya, kepeduliannya ketika memimpin, dan juga dia memiliki harta yang banyak, dia membeli sumur tersebut yang diwakafkan untuk kemaslahatan manusia. Masya Allah, begitu mulianya perjuangan beliau untuk umat Islam. Nah, dari beberapa tokoh yang telah disampaikan tadi, pastinya di antara kalian ada mengidolakan dari tokoh tersebut. Nah, coba Ibu mau bertanya, Vicky, siapa tokoh dari keempat itu yang paling diidolakan? Semuanya, Bu. Semuanya. Kenapa mengidolakan Abu Bakar? Ya, nanti video bisa bikin meneladani itu. Siapa coba tokoh yang diidolakan dari keempat tokoh pada masa Khulafaur Rasyidin? Kenapa mengidolakannya? Dermawan. Jadi suka berbagi dengan teman-temannya. Apa biasa yang dibagikan? Nah, jadi kita juga harus bisa meneladani dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin, para
Yogi. Oke, nanti ibu tanya satu-satu ya. Coba kalian pikirkan dulu. Ini ibu kasih waktu 2 menit. Contoh perilaku dari keteladanan 4 tokoh surah Al-Fatihah ini yang pernah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana itu sederhana. Ya nanti ya disimpan dulu jawabannya. Sabar nih, sabar. Amin. Selanjutnya sedikit.
Semakin apa Bu? Ya, Semakin nafas, semakin apa Bu? Dia punya keinginan dan dia tetap melihat haknya berbagi bawah. berarti ini dermawan ya? Belum. Jadi apa tentang keadilan perilaku? Ya. Infak sedekah. Rajin ya, rutin ya. Amin. Amin. Teman-teman yang lain bisa bercontoh ya. Oke, selanjutnya lagi. Apa lagi? Kayaknya dari tadi main aja ya. Perhatikan dulu jelasnya. Ayo. Perilaku yang pernah Haji lakukan berdasarkan keteladanan dari empat tokoh pemimpin bangsa ini. Yang pernah Haji lakukan. Toleransi, oke. Kenapa? Bagaimana contoh perilaku lainnya? Toleransi, hargai. Teman-teman lain banyak yang berbeda suku ya? Oke, bagus. Kemudian masa kenapa itu sembunyi? Mana tuh? Ayo. Apa itu? Perilaku yang pernah Masa lakukan berdasarkan keteladanan empat tokoh ini. Iya. Ya, tegas. Kamu tegas ya? Berani. Oh, berani. Beraninya apa? Melawan itu keadaan luas. Bisa, kadang bisa satu pulang. Gimana jumlahnya? Musim buaya masuk. Ya, nanti kalau ada binatang buas, suruh saya. Oke. Lanjut. Putra, apa putra? Sabar, masya Allah. Kayaknya putra ini sabar sekali. Sabar. Oke, nah itu tadi contoh-contoh dari yang udah teman-teman kalian sampaikan yang pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu harapkan kalian dapat mempelajari dari para pemimpin kelompok ini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perjalanan kisah Wali Songo di Nusantara. Oke, diharapkan kalian tetap semangat belajar. Semoga pelajaran kita hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas boleh pimpin doa. Belum marilah kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata